Presiden Indonesia Prabowo tiba-tiba muncul dalam konferensi pers darurat di Istana Negara. Wajahnya serius, suaranya tegas, dan tanpa basa-basi. Ia meminta masyarakat untuk bersiap diri menghadapi situasi yang berkembang di wilayah perbatasan Sarawak, yang sontak membuat publik terkejut sekaligus bertanya-tanya. Dalam sekejap, media nasional dan internasional langsung berebut menyajikan spekulasi. Sementara di warung-warung kopi, orang-orang mulai mengaitkan pernyataan itu dengan sengketa lama antara Indonesia dan Malaysia yang seolah tak pernah benar-benar selesai. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana pernyataan Prabowo itu keluar tanpa ada pengantar manis seperti kita harap situasi ini bisa dikendalikan, melainkan langsung menekan tombol kewaspadaan nasional, membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih besar tengah berlangsung. Warga di Kalimantan yang hidup berdampingan dengan perbatasan mulai panik, beberapa mulai mengamankan barang berharga, sementara yang lain justru menganggap ini momen yang sudah lama mereka tunggu untuk menunjukkan semangat nasionalisme mereka. Sementara itu, para analis politik mulai membongkar berbagai dokumen sengketa lama, termasuk kasus Blok Ambalat dan perebutan Sipadan Ligitan, yang ternyata memiliki pola yang mencurigakan, seolah Malaysia memang punya kebiasaan memperluas wilayah dengan cara yang tenang tapi menikam. Tapi yang membuat tubuh rakyat Indonesia berguncang penuh semangat juang bukan hanya soal ancaman teritorial, melainkan fakta bahwa pemimpin mereka kali ini tidak bermain aman dengan pernyataan diplomatis bertele-tele, melainkan langsung memberi sinyal bahwa sesuatu yang lebih besar bisa terjadi kapan saja. Tanpa menunggu lama, berbagai unggahan bernada patriotik memenuhi media sosial, dari meme bernada satir hingga video anak-anak muda berlatih bela diri dengan caption, "Siap, Pak Presiden," seolah-olah panggilan perang benar-benar sudah di depan mata. Jika masyarakat perkotaan hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi, maka warga di perbatasan Kalimantan Sarawak bisa merasakannya langsung, karena patroli aparat keamanan Indonesia tiba-tiba meningkat drastis dalam 2 hari terakhir, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa sopir truk pengangkut barang yang biasa melintasi pos perbatasan melaporkan adanya pemeriksaan yang lebih ketat dari biasanya, sementara beberapa titik yang sebelumnya bisa dilewati dengan santai kini dipenuhi aparat bersenjata lengkap yang matanya tajam memindai setiap pergerakan. Di sisi Malaysia, suasana juga tak kalah tegang, karena tentara kerajaan mereka tampak lebih sering berpatroli di jalur-jalur strategis, dan anehnya, ada laporan bahwa beberapa warga Indonesia yang tinggal di sekitar perbatasan mulai mendapatkan intimidasi agar segera meninggalkan wilayah yang diklaim Malaysia. Pedagang pasar di daerah perbatasan mulai resah karena arus barang terganggu, beberapa bahkan mulai menimbun bahan pokok karena takut kalau kondisi memburuk dan akses logistik ke kota besar tertutup total. Seorang nelayan di daerah perairan Kalimantan Timur mengaku melihat kapal-kapal patroli Malaysia yang sebelumnya hanya sesekali lewat, kini semakin sering beredar di dekat perbatasan laut, membuatnya merasa seperti diawasi meskipun sedang berada di perairan yang jelas milik Indonesia. Kabar bahwa pemerintah Malaysia secara diam-diam memasukkan sebagian wilayah perbatasan ke dalam peta resmi mereka semakin santer terdengar, mengingatkan publik pada insiden 1979 saat Malaysia tiba-tiba mengklaim Blok Ambalat sebagai milik mereka tanpa ada komunikasi dengan Indonesia sebelumnya. Kini, banyak yang bertanya-tanya apakah Prabowo sebenarnya sudah mencium manuver ini jauh-jauh hari dan baru sekarang memilih untuk berbicara terbuka, atau justru ada faktor lain yang membuatnya mengambil langkah mengejutkan ini di tengah kondisi yang tampak biasa-biasa saja beberapa pekan lalu. Jika di awal publik hanya berspekulasi tanpa bukti konkret, maka kini muncul laporan dari seorang pejabat tinggi yang membocorkan informasi bahwa ada indikasi kuat Malaysia tengah melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih diperdebatkan, persis seperti yang mereka lakukan di Sipadan dan Ligitan dulu. Laporan itu menyebutkan bahwa sejak awal tahun, ada peningkatan aktivitas konstruksi di beberapa titik di perbatasan Sarawak, termasuk pembangunan jalan yang secara perlahan mulai masuk ke area yang sebelumnya tidak memiliki batas administrasi yang jelas. Bahkan, seorang mantan pejabat diplomatik Indonesia yang pernah menangani sengketa perbatasan mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Malaysia sedang mencoba mengulang taktik fakta di lapangan dengan cara membangun fasilitas terlebih dahulu, lalu menggunakan itu sebagai dasar klaim resmi di masa depan. Menanggapi situasi ini, beberapa anggota DPR RI langsung meminta pemerintah mengambil langkah cepat, mulai dari pengiriman nota protes diplomatik hingga mempertimbangkan opsi pengerahan tambahan pasukan ke perbatasan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam. Namun, yang lebih membuat masyarakat geram adalah laporan bahwa pemerintah Malaysia seolah ingin meremehkan reaksi Indonesia, karena mereka hanya memberikan pernyataan singkat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tanpa menjelaskan lebih lanjut soal laporan pembangunan infrastruktur itu. Media-media Malaysia mulai mengarahkan narasi bahwa Indonesia bereaksi berlebihan, dan beberapa pengamat mereka bahkan menyebut bahwa pernyataan Prabowo hanyalah upaya untuk mengalihkan isu dalam negeri, yang tentu saja semakin membuat masyarakat Indonesia naik darah. Sementara itu, di media sosial,
warganet Indonesia mulai membombardir akun-akun resmi pemerintah Malaysia dengan komentar bernada keras. Bahkan beberapa di antaranya mulai mengunggah kembali video-video lama tentang sejarah sengketa perbatasan, seolah ingin mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi situasi seperti ini dan tidak akan tinggal diam lagi. Di tengah kebingungan publik, Tentara Nasional Indonesia, TNI, akhirnya memberikan pernyataan resmi bahwa mereka telah meningkatkan kesiapsiagaan di sepanjang perbatasan Kalimantan, yang langsung mengubah atmosfer menjadi lebih serius dari sebelumnya. Panglima TNI mengonfirmasi bahwa patroli diperketat, pos-pos pengawasan diperbanyak, dan ada instruksi langsung untuk memastikan bahwa tidak ada pergerakan mencurigakan yang bisa mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Sementara itu, rekaman video dari warga perbatasan menunjukkan kendaraan militer Indonesia mulai bergerak ke titik-titik tertentu, sementara beberapa helikopter terlihat melakukan pengintaian udara di sekitar daerah yang dilaporkan menjadi lokasi pembangunan infrastruktur Malaysia. Sejumlah analis militer menilai bahwa langkah ini bukan hanya untuk menekan Malaysia secara diplomatik, tetapi juga sebagai bentuk pengingat keras bahwa Indonesia bukanlah negara yang bisa dihadapi dengan taktik licik tanpa konsekuensi. Media asing mulai melaporkan bahwa ketegangan antara Indonesia dan Malaysia berpotensi berkembang lebih jauh, terutama jika tidak ada tindakan konkret dari kedua negara untuk menenangkan situasi dalam waktu dekat. Namun, yang menarik adalah bagaimana sebagian besar masyarakat Indonesia justru merasa semakin bangga dan bersatu, karena bagi mereka, langkah Prabowo dan respons militer ini menunjukkan bahwa kali ini, Indonesia benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari Malaysia. Apakah mereka akan merespons dengan diplomasi atau justru mengambil langkah yang bisa memperkeruh keadaan lebih jauh? Di tengah sorotan publik yang makin memanas, Kementerian Luar Negeri Indonesia menggelar pertemuan darurat di Jakarta dengan diplomat senior dan pakar hukum internasional, membahas langkah-langkah penyelesaian yang tampaknya semakin terbatas. Di ruang rapat dengan tirai tebal yang menutup rapat cahaya matahari, diskusi berlangsung sengit antara opsi membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau menempuh jalur bilateral dengan Malaysia yang jelas tidak akan mudah. Beberapa diplomat menegaskan bahwa konfrontasi sebaiknya dihindari, tetapi pernyataan Prabowo yang meminta masyarakat bersiap seakan memberi sinyal bahwa Indonesia tidak hanya mempertimbangkan jalur damai. Sementara itu, laporan-laporan tentang peningkatan aktivitas militer di perbatasan membuat beberapa pihak mulai mempertanyakan apakah negosiasi ini benar-benar memiliki peluang keberhasilan atau hanya formalitas belaka. Seorang pejabat yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Malaysia telah memperkuat posisi di perbatasan dengan berbagai fasilitas baru, sehingga skenario diplomasi meja hijau bisa jadi hanya sekadar angan-angan. Di luar gedung pertemuan, wartawan yang menunggu berjam-jam hanya bisa mendapatkan jawaban klise berupa kami sedang mencari solusi terbaik, yang justru mempertebal dugaan bahwa masalah ini lebih rumit dari yang diperkirakan. Jika sejarah menjadi acuan, Indonesia harus segera bertindak sebelum batas wilayahnya hanya menjadi catatan dalam dokumen kuno, bukan realitas yang bisa dipertahankan. Setelah berhari-hari bungkam, pemerintah Malaysia akhirnya angkat bicara dengan pernyataan resmi yang terasa datar, menyebut bahwa tidak ada perubahan kebijakan perbatasan dan meminta Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas. Namun, yang menarik perhatian bukanlah pernyataan itu sendiri, melainkan ketidakhadiran jawaban atas laporan aktivitas militer yang meningkat di Sarawak, membuat publik Indonesia bertanya-tanya, apakah ini bentuk penyangkalan atau justru pengalihan isu. Perdana Menteri Malaysia, dengan nada yang terdengar terlalu santai untuk situasi yang sedang memanas, meminta agar kedua negara tidak terjebak dalam ketegangan yang tidak perlu, seolah menepis fakta bahwa insiden di lapangan terus bertambah. Para analis di Jakarta mulai meragukan niat baik Malaysia, sebab pola yang sama pernah terlihat pada kasus Sipadan dan Ligitan, di mana mereka membangun fakta lapangan lebih dulu sebelum akhirnya mengklaim wilayah. Di media sosial, kemarahan masyarakat Indonesia semakin membara, dengan warganet menuntut sikap tegas dan menolak kemungkinan bahwa ini hanya akan menjadi perdebatan diplomatis tanpa langkah nyata. Para pengamat menduga bahwa strategi Malaysia adalah mengulur waktu sampai situasi di lapangan tidak lagi bisa dibantah, sementara Indonesia masih sibuk dengan diskusi yang tak kunjung menghasilkan keputusan konkret. Jika pemerintah Indonesia tidak segera mengambil langkah nyata, bukan tidak mungkin sejarah akan kembali berulang, dengan tanah yang dulu dihuni rakyatnya tiba-tiba berubah menjadi bagian dari negara lain tanpa perlawanan berarti. Di salah satu pos perbatasan Kalimantan yang biasanya lengang, suasana berubah drastis ketika sekelompok warga Indonesia datang dengan wajah tegang, membawa laporan bahwa tanah mereka tiba-tiba diklaim sebagai bagian dari Sarawak. Seorang petani yang telah tinggal di daerah itu selama puluhan tahun menceritakan bagaimana aparat Malaysia mendatangi rumah-rumah mereka, meminta mereka angkat kaki dengan alasan bahwa wilayah tersebut sudah menjadi milik Malaysia.
Para warga yang selama ini hidup tenang tanpa menyangka tanahnya bisa berubah status begitu saja, kini dibuat bingung, marah, dan cemas karena mereka tak tahu harus mengadu ke siapa agar hak mereka diakui. Di media lokal, beberapa rekaman video mulai beredar, memperlihatkan aparat Malaysia yang bersikap intimidatif kepada warga Indonesia, sementara pos perbatasan Indonesia terlihat kurang siap menghadapi situasi yang semakin tegang. Seorang pejabat daerah di Kalimantan mengaku kesulitan mendapatkan respons cepat dari pusat, padahal eskalasi ini bisa memicu insiden yang lebih besar jika tidak segera ditangani. Di Jakarta, laporan ini mulai mendapat perhatian serius, dengan Kementerian Pertahanan diam-diam mengirim tim untuk meninjau situasi langsung, meski belum ada pernyataan resmi mengenai langkah konkret yang akan diambil. Jika ketegangan ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas, kemungkinan besar bentrokan di lapangan hanya tinggal menunggu waktu, sementara diplomasi masih berkutat dengan jawaban normatif yang tidak menyelesaikan masalah. Dalam perdebatan sengit di media dan forum akademik, para sejarawan mulai membandingkan konflik ini dengan sengketa Sipadan dan Ligitan, di mana Indonesia kalah di Mahkamah Internasional karena kurangnya bukti administratif dan pengelolaan wilayah. Saat itu, Malaysia sukses menunjukkan bahwa mereka telah membangun mercusuar dan fasilitas konservasi, yang menjadi bukti penguasaan efektif atas pulau-pulau tersebut, sementara Indonesia tidak memiliki dokumentasi serupa yang cukup kuat. Kini, muncul dugaan bahwa Malaysia tengah menggunakan strategi yang sama di perbatasan Sarawak, dengan secara bertahap membangun infrastruktur baru untuk memperkuat klaim mereka sebelum Indonesia sempat bereaksi. Beberapa gambar satelit yang beredar di kalangan analis pertahanan menunjukkan adanya peningkatan konstruksi di dekat wilayah yang disengketakan, meskipun belum ada pernyataan resmi dari Malaysia mengenai proyek-proyek tersebut. Jika benar Malaysia sedang melakukan langkah ini, maka Indonesia hanya memiliki dua pilihan, bergerak cepat dengan bukti administratif dan pengelolaan wilayah yang nyata, atau kembali kehilangan wilayahnya dalam pertempuran hukum yang tak seimbang. Para pengamat militer memperingatkan bahwa menunggu terlalu lama hanya akan menguntungkan Malaysia, karena semakin lama mereka menguasai wilayah tersebut, semakin sulit bagi Indonesia untuk membantah klaim mereka di forum internasional. Dengan perbatasan yang semakin tegang dan diplomasi yang masih tarik ulur, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Indonesia akan mempertahankan wilayahnya, melainkan seberapa jauh pemerintah bersedia bertindak untuk memastikan sejarah tidak kembali terulang. Ketika Prabowo mengumumkan agar masyarakat bersiap diri, sebagian orang menganggap ini adalah alarm nasionalisme yang membakar semangat, namun sebagian lainnya justru melihat ini sebagai manuver politik menjelang pemilu. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, ketegasan terhadap isu kedaulatan seringkali menjadi senjata ampuh, apalagi jika bisa menggugah kebanggaan rakyat dengan sentimen harga diri bangsa yang selalu laku dijual. Pihak oposisi mulai menyusun narasi tandingan, mempertanyakan apakah ancaman yang dimaksud benar-benar nyata atau hanya cara lain untuk membangun citra sebagai pemimpin yang tegas. Media sosial langsung dibanjiri perdebatan sengit, dari yang mendukung penuh seruan Prabowo sebagai bentuk kesiapsiagaan, hingga yang sinis menyebut ini sebagai upaya mendulang popularitas di tahun politik. Sementara itu, jajaran Menteri Pertahanan dan staf kepresidenan sibuk merumuskan pernyataan resmi yang terdengar diplomatis, tetapi tetap menjaga kesan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, para analis politik mulai membandingkan situasi ini dengan momen-momen serupa di masa lalu, di mana isu perbatasan kerap muncul bertepatan dengan tahun pemilu untuk mengonsolidasikan dukungan rakyat. Namun, ketika media internasional mulai menyoroti bahwa ketegangan ini memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada sekadar strategi politik domestik, muncul pertanyaan baru, apakah Prabowo benar-benar siap dengan semua kemungkinan yang terjadi? Di balik kontroversi yang semakin panas, para ahli hukum internasional mulai mengorek kembali dokumen-dokumen lama yang mungkin menjadi akar dari sengketa ini, termasuk perjanjian tahun 1891 dan 1915. Dalam perjanjian yang dibuat oleh Belanda dan Inggris itu, terdapat pasal-pasal yang kabur dan multitafsir, yang bisa saja menjadi celah bagi salah satu pihak untuk mengklaim wilayah tertentu di Kalimantan. Namun, yang membuat orang bertanya-tanya adalah, jika perjanjian ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, mengapa masalah ini baru sekarang mencuat dan menjadi sorotan utama pemerintah? Sejumlah pengamat menduga bahwa ada dokumen atau data baru yang ditemukan, yang membuat Indonesia merasa perlu mempertegas posisinya sebelum Malaysia semakin memperkuat klaimnya di lapangan. Di sisi lain, beberapa sejarawan menyoroti pola yang mirip dengan kasus Sipadan dan Ligitan, di mana Malaysia berhasil memenangkan sengketa dengan bukti pengelolaan wilayah yang lebih aktif dibandingkan Indonesia. Sementara pemerintah Indonesia sibuk mempelajari celah hukum yang bisa digunakan, Malaysia tetap menjaga sikap tenang, seolah-olah mereka tahu bahwa sejarah berpihak pada mereka. Namun,
Jika ini memang hanya persoalan perjanjian lama yang terlambat ditangani, maka pertanyaannya adalah, siapa yang selama ini lalai, dan apakah masih ada waktu untuk memperbaikinya sebelum terlambat? Meskipun pemerintah masih menekankan bahwa jalur diplomasi tetap diutamakan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia juga mulai bersiap untuk kemungkinan yang lebih serius. Sejumlah kendaraan lapis baja dan truk militer terlihat bergerak ke beberapa pos strategis di perbatasan Kalimantan, menandakan adanya peningkatan pengamanan yang tidak bisa dianggap remeh. TNI juga mulai menggelar latihan kesiapsiagaan dengan skenario yang jelas-jelas menggambarkan situasi perbatasan, sesuatu yang biasanya hanya dilakukan ketika ada potensi ancaman nyata. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan, kehadiran pasukan bersenjata adalah pemandangan yang menciptakan rasa aman sekaligus kecemasan, karena mereka tahu bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi tanpa alasan kuat. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa pengiriman pasukan ini tidak hanya untuk mengamankan wilayah, tetapi juga sebagai pesan halus kepada Malaysia bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika situasi memburuk. Namun, ketika beberapa negara tetangga mulai menaruh perhatian pada pergerakan militer Indonesia, muncul spekulasi apakah ini hanya langkah pencegahan atau benar-benar pertanda bahwa diplomasi mulai kehilangan daya tawarnya. Dalam situasi yang semakin panas, satu hal yang pasti, semakin banyak pasukan yang dikerahkan, semakin sulit untuk mengatakan bahwa ini hanyalah manuver biasa tanpa konsekuensi besar. Di tengah manuver politik dan pergerakan militer, ada satu kelompok yang seringkali menjadi korban pertama dari ketegangan ini, masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan. Para pedagang kecil yang biasa melintasi perbatasan untuk berdagang kini mulai mengeluh bahwa pemeriksaan semakin ketat, menyebabkan arus barang tersendat dan penghasilan mereka menurun drastis. Nelayan yang biasa mencari ikan di perairan dekat perbatasan pun mulai merasa was-was, takut jika tiba-tiba ada patroli yang mengklaim bahwa mereka telah memasuki wilayah yang dipersengketakan. Beberapa warga bahkan melaporkan bahwa mereka mendapat perlakuan yang lebih keras dari otoritas Malaysia, seolah-olah mereka sudah dipandang sebagai pihak asing di tanah yang selama ini mereka tinggali. Pemerintah Indonesia berusaha menenangkan warga dengan berbagai janji, tetapi bagi mereka yang setiap hari menghadapi realitas di lapangan, janji saja tidak cukup untuk menghapus ketakutan dan ketidakpastian. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, jika ketegangan terus meningkat, maka warga perbatasan yang paling dulu merasakan dampaknya, bahkan sebelum para pemimpin di Jakarta dan Kuala Lumpur mencapai keputusan apapun. Dan jika pemerintah tidak segera bertindak untuk melindungi mereka, bukan tidak mungkin bahwa ketidakpuasan di perbatasan akan menjadi bara yang siap meledak kapan saja. Ketegangan yang semakin memanas di perbatasan Indonesia-Malaysia rupanya tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga mulai menarik sorotan dari negara-negara tetangga yang pernah mengalami konflik serupa. Filipina, yang masih bersengketa dengan Malaysia mengenai Sabah, serta Singapura, yang kerap bersitegang dengan Malaysia dalam berbagai isu perbatasan, melihat perkembangan ini sebagai alarm yang mengingatkan mereka pada potensi ketidakstabilan di kawasan. Para pengamat politik regional mulai bersuara, memperingatkan bahwa gesekan kecil seperti ini bisa berkembang menjadi percikan yang lebih besar jika tidak segera diredam dengan langkah diplomasi yang tegas. Di balik layar, beberapa negara ASEAN dikabarkan mulai berdiskusi secara informal untuk mencari cara agar ketegangan ini tidak merembet ke sektor ekonomi dan keamanan regional. Singapura, yang selama ini dikenal pragmatis dalam kebijakan luar negerinya, mulai menimbang apakah perlu mengambil peran sebagai mediator atau tetap bersikap netral demi menjaga hubungan baik dengan kedua negara. Sementara itu, tekanan mulai mengarah ke ASEAN sebagai organisasi yang seharusnya memiliki mekanisme penyelesaian konflik di antara negara-negara anggotanya. Namun sayangnya, sejarah mencatat bahwa ASEAN seringkali lebih banyak berbicara daripada bertindak. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau salah, melainkan siapa yang lebih siap menghadapi kenyataan bahwa politik perbatasan tidak pernah hanya soal garis di peta, tetapi juga soal kepentingan yang lebih besar. Di tengah ketidakpastian yang terus membayangi, publik kini hanya bisa menebak-nebak ke arah mana konflik ini akan bermuara, apakah ke meja perundingan atau justru ke skenario yang lebih drastis. Pemerintah Indonesia masih menimbang berbagai opsi, tetapi sikap tegas yang diambil Presiden Prabowo membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah ini hanyalah gertakan politik atau tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. Dari pihak Malaysia, nada bicara pemerintahnya tetap terdengar diplomatis, namun keengganan mereka untuk secara terbuka membahas laporan mengenai pergerakan militer di perbatasan justru memicu spekulasi baru. Di sisi lain, masyarakat Indonesia mulai menunjukkan reaksi beragam, dengan sebagian besar mendukung langkah pemerintah, sementara yang lainnya khawatir bahwa eskalasi lebih lanjut bisa membawa dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Media internasional kini mulai menyoroti situasi ini sebagai potensi konflik yang bisa mengguncang keseimbangan geopolitik di Asia Tenggara, terlebih dengan ketegangan global yang semakin meningkat. Semua mata kini tertuju pada keputusan berikutnya. Apakah Indonesia dan Malaysia akan menemukan cara untuk meredakan ketegangan, atau justru membiarkan situasi ini berkembang ke arah yang tidak diinginkan? Namun, sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa dalam politik, ketidakpastian seringkali lebih berbahaya daripada konflik itu sendiri, dan saat ini, bayang-bayang sengketa lama kembali menghantui hubungan kedua negara.